Oke, perkenalkan nama saya Sipritefa, NIM 20110007, Prodi Sistem Informasi kelas A. Baik, di tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana cara menganalisis dan merancang sistem basis data. Oke, pada pertemuan kali ini untuk mata kuliah yang berhubungan dengan website, kita akan membangun sebuah sistem informasi perpustakaan. Nah, untuk studi kasusnya, kita akan menggunakan membangun sistem informasi perpustakaan di Stikom UIL Indo Kupang. Perhatikan data atau informasi yang ada di layar. Fitur-fitur yang nantinya akan kita bangun, yang akan kita kembangkan dalam sistem informasi perpustakaan ini adalah: pertama, login. Login ini dilakukan oleh dua orang admin. Untuk yang dimaksudkan adalah petugas yang ada di perpustakaan. Nah, sedangkan pengunjung itu terdiri dari dosen, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat. Kemudian berikut adalah mengolah data profil semua data ini. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi profil perpustakaan di Stikom UIL Indo Kupang. Kemudian berikutnya adalah mengolah data admin. Mengolah data admin atau pengolah data lemari. Kenapa harus ada fitur mengolah data rak yang berfungsi untuk menyimpan buku-buku? Kemudian berikutnya adalah mengolah data pengunjung. Pengunjung yang nantinya akan berkunjung ke Stikom UIL Indo Kupang. Kemudian berikutnya mengolah data pinjam. Pinjam dan detail pinjam ini sebenarnya artinya satu kali transaksi peminjaman buku ada detailnya, buku ada banyak buku yang dipinjamkan. Oke, untuk fitur login ini dapat diakses oleh admin dan pengunjung. Kemudian mengolah data profil ini dapat diakses oleh keduanya, tapi untuk admin dia bisa melakukan query test truths untuk menambah data dan membaca atau melihat data, mengubah data, menghapus, dan mencari data. Sementara untuk pengunjung hanya bisa read, hanya bisa melihat atau membaca data saja. Kemudian fitur mengolah data admin ini hanya dapat diakses oleh admin sendiri, dan admin dapat melakukan CRUD, kemudian mengolah data lemari, data rak, penulis, penerbit, jenis buku, dan juga hanya dapat diakses oleh admin, yang mana admin dapat melakukan CRUD juga. Untuk fitur mengolah data buku dapat diakses oleh semua aktor, namun untuk admin dia bisa memilih akses untuk CRUD, sementara pengunjung hanya bisa untuk melihat, membaca, dan mencari, serta melihat. Kemudian mengolah data pengunjung. Admin dapat melakukan CRUD, sementara pengunjung hanya bisa read atau menambah data baru, membaca, atau melihat dan mengubah data, namun tidak bisa menghapus data. Di sini catatannya pengunjung hanya bisa menambah, membaca, dan mengubah datanya sendiri. Kemudian pengunjung hanya bisa mengolah datanya sendiri atau ubah dan hapus dibatasi jika detailnya sudah diproses. Nah, yang berikut, pengunjung hanya bisa mengolah datanya sendiri atau data peminjam, dan dapat diubah dan dihapus dibatasi jika detailnya sudah diproses. Oke.
Berdasarkan permasalahan ini, ada kurang lebih dari 10 tabel yang bisa kita buat atau mengembangkan sistem. Yang pertama, kita menambahkan fitur-fitur baru lagi, maka kita akan membutuhkan tabel-tabel tambahan. Yang pertama adalah kita membutuhkan tabel admin. Nah, ini adalah tabel admin. Nah, tabel admin ini fungsinya untuk menyimpan data admin. Terdiri dari beberapa atribut, yaitu ada ID admin, tipenya integer, nama tipe teks, tempat lahir tipe teks, tanggal lahir tipenya date, alamat tipenya teks, email tipe teks, telepon tipe teks, password tipe teks, kemudian status char 1. Kemudian ada tabel lemari. Di dalamnya ada atribut ID lemari tipe integer dan nama lemari tipe teks. Dan berikut ada tabel rak. Atributnya ada ID rak, tipenya integer, nama rak tipenya teks, kemudian ID lemari tipe integer. Yang berikut ada tabel buku. Atribut yang pertama ada ID buku tipe integer, yang kedua ada judul tipenya teks, ketiga intisari tipenya teks, keempat tahun terbit tipe varchar 4, kelima ISBN tipe teks, keenam jumlah halaman tipe integer, jumlah buku tipe integer, ID penulis tipe integer, ID penerbit tipe integer, ID jenis buku tipe integer, status tipe char 1 atau karakter 1. Yang berikut ada tabel penulis. Atribut pertama ada ID penulis tipenya integer, nama tipe teks, tempat lahir tipe teks, tanggal lahir tipenya date, alamat tipe teks, email tipe teks, telepon tipe teks, status char 1. Kemudian ada tabel penerbit. Di dalamnya ada atribut ID penerbit, tipenya teks, tipe integer, nama tipe teks, alamat tipe teks, kota tipe teks, email tipe teks, telepon tipe teks, status char 1. Nah, yang berikut ada tabel pengunjung. Ada ID pengunjung, nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, email, telepon, kategori, dan password. Ini adalah tipenya. Kemudian ada tabel pinjam. Di dalamnya ada ID pinjam, tanggal pinjam, tanggal kembali, ID pengunjung, status diserahkan dan diterima. Ini adalah tipe datanya. Kemudian ada tabel detail, ada ID detail tipe integer, ID pinjam tipe integer, ID buku tipe integer, kemudian jumlah tipe integer. Berikut ada tabel profil. Di dalamnya ada atribut ID profil tipe integer, nama perpustakaan tipe teks, alamat, email, telepon, URL, deskripsi, kepala perpustakaan, semuanya tipe teks. Kemudian tabel yang terakhir adalah tabel jenis buku. Di dalamnya ada atribut ID jenis buku tipe integer dan nama tipenya teks. Nah, ini semua adalah rancangan sistem informasi perpustakaan yang akan kita bangun dalam semester ini dalam mata kuliah website.